Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin. Ayyuhal hadiruna wal hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita akan mempelajari fikih muamalat. Kita sampai kepada pembahasan kitabur rahni, akad gadai menggadai atau agunan. Di dalam akad gadai ini innamal marhun littawassuq. Tujuan daripada diadakannya akad gadai itu adalah supaya barang gadaian itu menjadi satu jaminan. Ketika orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, tidak mampu melunasi hutang-hutangnya, atau sulit untuk melunasi hutang, dia punya uang banyak tetapi nggak mau bayar, maka barang gadaian ini nanti akan dijual. Kemudian hasil penjualan itu dipakai, digunakan untuk membayar hutang. Itu tujuan gadai. Tidak sebagaimana orang yang saat ini lakukan. Banyak orang-orang saat ini ketika ia menerima gadai, oh berarti saya boleh memakai barang gadaian ini. Saya berhutang ke Pak Asep berapa, 1 juta. Saya menggadaikan motor Karisma. Motor Karisma ini saya gadaikan, dipegang oleh Pak Asep. Sehari-hari dipakai oleh Pak Asep. Tujuan Pak Asep menerima gadai apa? Agar bisa memakai barang gadaian. Nah, ini salah. Tidak seorang pun ulama memperbolehkan. Ya, sama seperti salah kaprahnya orang saat ini menghutangkan. Saya menghutangkan untuk mencari keuntungan. Nah, ini salah. Karena asal hutang piutang itu adalah tabarruk, isti'anah, tolong menolong, berbuat lillahi ta'ala. Maka di dalam gadai tujuan awalnya adalah littawassuq, agar ini barang menjadi jaminan, itu saja. Nanti kalau tidak mampu membayar, tidak mau membayar, barang jaminan dijual. Dan yang menjual pun bukan orang yang menerima gadai, yang punyanya sendiri. Saya tadi menggadaikan motor Karisma, saat saya tidak bisa membayar pada waktu tempoknya, maka yang ngejual ya saya, bukan Pak Asep sendiri. Terus ngejualnya nggak boleh di bawah harga pasaran. Orang sekarang kan nggak dilelang, pokoknya di situ harganya udah dapet, kejual ya sudah. Ya. Biasanya barang lelang itu murah, dijualnya di bawah harga pasar. Nah, ini hukumnya haram, tidak boleh.
Minimal menjual barang gadai itu sesuai dengan harga pasaran. Kalau motor Karisma saat ini itu harganya 3 juta, ya minimal 3 juta, nggak boleh kurang. Gitu. Maka tujuan gadai pertama kali adalah untuk apa? Jadi jaminan saja. Tidak bahwa ketika kita menggadai bukan berarti yang menerima gadai boleh dan harus memanfaatkan barang gadaian itu. Nah di desa-desa kan banyak yang kayak gitu. Wih, motornya ganti wae, ini mah barang gadaian gitu. Kalau orang Jawa mengatakan cekelan gitu. Enggak. Yang kalau saya memakai motor Karisma saya yang saya gadaikan boleh tidak? Boleh toh, kan milik saya. Itu milik saya, maka saya memakai silahkan, asalkan memakainya itu tidak boleh sampai menghilangkan kepemilikan. Nggak boleh, saya memakainya tidak boleh lebih dari muatan sehingga rusak motor yang saya gadaikan, itu nggak boleh. Nanti insya Allah akan kita bahas itu. Tapi kalau Pak Asep yang pakai, oh nggak boleh, hukumnya haram. Kan biasanya suka dipegang sama punya uangnya. Iya, memang gitu. Ya, itu tergantung kesepakatan. Barang gadaian mau diletakkan di mana bebas. Diletakkan di pemilik aslinya boleh, diletakkan di orang yang menghutangkan pun boleh. Tetapi ketika diletakkan di orang yang menghutangkan, orang yang menghutangkan tidak boleh menggunakan. Saya hutang ke Pak Asep tadi 1 juta menggadaikan motor Karisma. Motornya di mana? Di Pak Asep. Pak Asep boleh pakai motor Karisma saya? Enggak. Apalagi sampai disyaratkan. Nah, boleh kamu berhutang 1 juta asal gadaikan motor Karisma, dan selama kamu belum mampu bayar hutang, motor saya pakai. Yang ngejual saya, yang menjualnya saya karena itu milik saya. Kalau yang menjual Pak Asep saja itu tidak boleh, karena syarat jual beli, syarat orang menjual itu harus menjual barang milik dia sendiri. Sedangkan ini barang milik orang lain tanpa ada perwakilan langsung menjual, maka penjualan itu tidak sah. Nah saat ini sawah, sawah nih, saya menggadaikan sawah ke Pak Asep berapa? 1 hektar, karena saya hutang ke Pak Asep. Selama hutang belum dibayar, saya ngomong nih, setelah Pak Asep digarap sama Pak Asep aja. Selama hutang belum terbayar, belum lunas, sawah itu digarap oleh Pak Asep. Boleh tidak? Enggak. Enggak boleh. Enggak boleh, karena tujuan gadai bukan supaya Pak Asep bisa nggarap sawah saya, enggak. Tujuannya apa? Litawatsu, agar itu sawah jadi barang jaminan saja. Nanti kalau saya nggak bisa bayar, sudah jatuh tempo, sawah dijual. Dijual, hasil penjualan dipakai bayar hutang. Kalau hutangnya saya 100 juta, sawah dijual dapat 200 juta, 100 juta kasih ke Pak Asep, bayar hutang. Sisa 100 juta kemana? Balik ke saya. Bukan semua kemudian diambil oleh Pak Asep, ya tidak bisa juga. Gitu. Wala yasihu illa biijabin wa qabul. Akad gadai itu Bapak Ibu harus ada ijab dan kabulnya. Ya, ijab kabul mah saya menggadaikan barang ini, iya saya terima. Nah itu namanya ijab kabul.
Fa in syurita fihi muqtadahu kata qaddumil murtahani bihi au maslahatun lil aqti. Ketika seseorang yang menggadaikan, baik rohin orang yang menggadaikan atau murtahin orang yang menerima gadai, mereka mensyaratkan di dalam akad gadaian itu boleh atau tidak, maka kita lihat ketika syaratnya itu merupakan sesuatu yang memang harus terjadi pada akad gadai. Contoh, di dalam akad gadai itu kita diharuskan menyerahkan murtahan bih atau barang gadaian. Saya udah utang nih ke Pak Asep berapa, 1 juta. Saya gadaikan motor. Nih Pak Asep, motor saya. Nah, motornya itu harus sudah disodorkan terlebih dahulu. Ya, ini namanya mendahulukan murtahan bih. Mendahulukan hutang. Murtahan bih kalau motor itu marhun namanya. Hutang itu sudah harus ada terlebih dahulu. Ya, saya sudah berhutang ke Pak Asep 1 juta, uang sudah saya terima, barulah boleh terjadi akad gadai. Kebalikannya, ketika saya belum menerima uang dari Pak Asep untuk utang tadi, kemudian saya menyodorkan barang terlebih dahulu, ini yang tidak sah. Bapak Ibu pergi ke pegadaian, menggadaikan emasnya untuk supaya bisa berhutang 5 juta rupiah. Emas dulu yang diberikan atau uang dulu kita terima? Emas dulu yang diberikan. Maka ini dikatakan tidak sah akad gadai tersebut. Enggak sah. Makanya pentingnya ilmu tuh di situ. Pentingnya ilmu di sana. Nah ini kami ambil daripada kitab Al-Fiqih Al-Manhaji. Di dalam Fiqih Al-Manhaji dikatakan fala yasihhu idza hasala at-turrahni qabla thubutil haq. Nih Bu, ketika akad rohn itu terjadi sebelum orang memiliki hutang. Ibu datang ke pegadaian, nyerahin barang gadaian dulu, nyerahin emas umpamanya. Nih saya punya emas sekian gram, aku mau utang 5 juta. Diambil kan emas kita? Diambil oleh mereka, ditimbang, dilihat berapa karatnya. Terjadi terlebih dahulu akad gadai sebelum adanya hutang. Nah ini akad gadai ada sebelum hutang. Maka fala yasihhu, akad gadai tersebut tidak sah. Iya, makanya kesalahannya di sana. Utang dulu, saya utang dulu ke Pak Asep, udah saya terima uangnya, barulah saya ngomong, ini Pak Asep, saya utang, saya gadaikan motor sebagai jaminan. Jadi urut-urutannya harus utang terlebih dahulu, barulah kemudian barang gadai. Betul. Ya, gitu. Maka jangan sampai ada akad yang mengharuskan hutang. Seperti di pegadaian itu kan akad nyerahin emas dulu, baru aku mau ngutangin kan gitu. Nah ini nggak boleh. Nggak boleh. Nah tidak tahu mah aman. Nah sekarang sudah tahu ilmunya, harus diubah. Boleh nih, ini solusi. Kalau ibu mau menggadaikan emas, kasih dulu emasnya. Ini emasnya tolong dicek. Bisa berapa saya ambil utang di sini dengan emas ini? Oh, gitu kan? Kamu berarti bisa berutang 10 juta. Emas jangan dulu diterima oleh dia, jangan dulu ada akad gadai, singkirkan dulu.
Oke, mereka udah ngecek emasnya, ya udah ngelihat semua, emas tetap di atas meja. Jangan dulu diangkat gadai. Kita utang dulu, berapa saya bisa berhutang? 10 juta dengan emas ini. Oke, mana 10 juta? Kita terima 10 juta, baru diangkat gadai. Ini emas saya gadaikan. Kegambar? Caranya seperti itu. Enggak sesuai juga. Barang gadaian itu bebas, mau di bawah utang kita atau di atas utang kita atau sesuai, tidak masalah. Intinya pokoknya dia menjadi jaminan nanti ketika nggak bisa bayar, nggak mau bayar, ini barang dijual. Betul. Jadi menggadaikan untuk di Indonesia itu barang itu harganya harus di atas. Umpama barang harga 10 juta, dia maksimal bisa berhutang setengahnya, 5 juta. Gitu. Tapi saya belum pernah tahu sebenarnya terjadi di Indonesia. Kalau saya nggak bisa membayar utang pegadaian, apakah seluruh barang gadai diambil oleh pegadaian atau dijual dan sisanya diberikan lagi ke saya? Nggak tahu. Dilelang. Kalau ada sisanya kemana? Dibalikin. Betul, kalau dilelang iya. Kemudian kalau dihargai lebih, sisanya apakah dibalikin ke orang yang berhutang atau enggak? Biasanya kan suka dia ya, betul. Nah itu yang kalau nggak ada yang bisa bayar, makanya kita Iya ini dijual. Harusnya kita yang ngejual. Pemiliknya yang menjual HP itu, kemudian hasil penjualan digunakan untuk bayar hutang. Iya. Nah itu saya belum pernah tahu. Nanti coba ditelusuri ya. Sesuai syariatnya gini ya. Ini sesuai syariat dulu. Barang gadaian terserah mau diletakkan di mana. Umpama kita letakkan di pegadaian. Oke, sepakat. Ditaruh di sana. Si pegadaian tidak boleh memakai barang tersebut. Oke, sudah digunakan, sudah diletakkan di sana. Jatuh tempo kita nggak bisa bayar, maka barang gadaian dijual, dilelang. Yang menjual kita pemiliknya, atau yang melelang pihak pegadaian, tapi dengan kehadiran kita. Harus, itu satu harus ya, satu keharusan. Umpama dijual oleh pihak pegadaian, kita hadir di sana dan menyaksikan berapa barang saya dijual. Dan tidak boleh kurang dari harga pasaran. Minimal ya sesuai dengan harga pasarannya. Setelah terjual, hutangnya 1 juta, barang dijual 2 juta, maka 1 juta digunakan untuk bayar hutang, untuk melunasi, dan 1 juta lagi dibalikkan ke pemilik, yakni kembalikan ke saya. Ini yang sesuai dengan syariat. Nah, au maslahatun lil akdi kal ishadi, umpama ada disyaratkan di dalam akad pegadaian ini, saya mau menggadaikan ini barang tapi dengan syarat harus ada saksi, maka tidak masalah, karena sesuatu yang ini, saksi ini adalah bermaslahat, maka tidak apa-apa. Atau syarat yang tidak ada tujuan,
Contohnya apa? Saya menggadaikan motor Karisma tadi ke Pak Asep, saya mensyaratkan, Pak, ini motor saya gadaikan ditaruh di tempat antum, tapi dengan syarat motornya itu ditaruh di tempat yang aman, gitu. Atau motornya itu jangan diapa-apain, ya kan nggak ada tujuan. Memang nggak boleh diapa-apain oleh Pak Asep, gitu ya. Maka syarat tersebut tidak masalah. Tapi jika disyaratkan dengan syarat yang merugikan Pak Asep sendiri, itu tidak boleh. Saya menggadaikan kerbau, umpamanya ya, dalam 1 tahun kerbau ditaruh di tempat Pak Asep dengan syarat saya mau menggadaikan kerbau ini selama 1 tahun, tapi Pak Asep harus ngasih makan. Nggak boleh, nggak bisa. Seperti motor tadi, umpama dalam 1 tahun motor yang ganti oli siapa motor itu? Yang punya itu. Kalau nggak dipanasi rusak. Ya makanya yang punya harus manasin, kontrol, iya. Makanya sesuai dengan kesepakatan, barang gadaian diletakkan di mana, boleh ditaruh di yang berhutang, boleh ditaruh yang ngutangin. Itu sesuai dengan kesepakatan. Gitu ya. Dan yang memelihara barang gadaian itu adalah pemiliknya. Ini satu kewajiban. Tidak boleh mensyaratkan nanti yang memelihara adalah Pak Asep sebagai penerima gadai. Ya boleh. Karena akan merugikan Pak Asep. Ya. Atau merugikan salah satu pihak. Contoh, saya nggadein motor ke Pak Asep, mensyaratkan syaratnya ente boleh nggadein motor, nanti kata Pak Asep saya pakai setiap hari, ente nggak boleh pakai. Itu motor saya, kok saya tidak boleh pakai. Nah ini berarti memadoroti atau merugikan saya sebagai penggadai. Ini nggak boleh juga. Nah, sebagaimana tadi sawah yang terjadi kita di Indonesia itu, ketika menggadaikan tanah sawah digarap oleh siapa? Penerima gadai, yang itu tidak diperbolehkan. Kalau ternyata beranak, anaknya juga dua atau enggak? Enggak. Anak punya yang punya. Tapi yang masih makan dan yang punya. Yang punya. Jadi Tapi kalau gadaiin motor kan, tolong menolong. Tidak ada nih dalam pegadaian itu tidak ada pengambilan manfaat sama sekali. Nggak ada tujuan itu. Sama seperti utang piutang, tujuannya adalah tolong menolong, tidak untuk nyari keuntungan. Makanya kita harus kembalikan, orang saat ini itu tolong menolong dianggap sebagai sewa jasa. Iya enggak? Ya itulah, tolong menolong saat ini itu dianggapnya sebagai jasa sehingga harus dibayar. Padahal hukumnya sudah berbeda. Isti'arah, isti'anah, tolong menolong murni. Kalau kita menolong orang, kita harus dibayar atau tidak? Enggak, menolong ya. Tolong, hukum tolong menolong itu tidak ada jasa sama sekali. Jasa itu ijarah. Ijarah itu kita menyewakan diri kita seperti tukang bangunan, itu namanya jasa. Itu. Dalam mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali, sebagai seorang pengajar Quran itu masuknya jasa, bukan tolong menolong. Boleh dibayar, boleh. Gitu. Ya, Hanafi zaman dulu mengatakan nggak boleh orang ngajar Quran dibayar, nggak boleh. Tapi saat ini mengatakan boleh karena kebutuhan. Nah itu makanya, karena memang ayat Al-Quran kan jelas,
Wala tashtari bi ayatillahi tamanan qalila. Ya kata Quran, janganlah engkau membeli ayat-ayat Al-Quran dengan harga yang sedikit. Dari situ ulama Hanafiyah mengatakan guru ngaji tidak boleh nerima gaji. Tetapi saat ini mereka mengatakan boleh. Nah, Enggak boleh berarti enggak adil. Kalau menggadaikan sama-sama kan balonnya tuh diserahkan kalau betul. Iya. ya terus dipakai di apa di kelakan Ya itu yang nggak boleh. Diserahkan iya, diserahkan boleh sesuai kesepakatan, tapi jangan sampai dipakai oleh yang nerima gadai. Dipelakan dia nanti dipanen sendiri, tidak bisa. Iya. Makanya jangan diakad gadai kayak gitu mah. Akadnya apa? Sewa aja tanah, sewa balong gitu. Jangan gadai. Akadnya sewa. Nih Pak Aib punya balong, saya pengen nanem ikan. Kalau ini Pak Aib butuh uang nih, akhirnya Pak minjem ke saya uang itu dan menggadaikan balong, saya gunakan, manfaatkan balong itu, tidak boleh. Nah terus gimana? Mending Pak Aib minta uang ke saya akadnya nyewa. Ini Pak Aib saya nyewa balong Pak Aib selama 1 tahun 10 juta. Nanti Pak Aib nggak harus balikin. Yang penting akadnya sewa, maka boleh, terserah. Beda jauh. Nah ini kita diubah akad. Gadai. Ya kita punya harta kan, saya tanah jaminan. Iya, jaminan gadai itu. Jaminan gadai. Jaminan gadai sama. Nah jaminan gadai atau si balong ini Pak nggak boleh saya pakai. Beda. Masih diurus saya. Ya walaupun yang ngurus Bapak, saya yang menerima manfaat dari barang jaminan itu nggak boleh. Karena apa? Nah ini masuknya kepada hadis kullu qardin jarra bihi naf'an fahuwa riba. Nanti masuk kategori riba. Kalau sewa ada waktunya Bu, 1 tahun atau setengah tahun, berapa bulan gitu. Enggak, gadai enggak ada waktu khusus. Jatuh tempo itu gini, saya tadi utang ke Pak Asep gitu, 1 juta. Berapa janjinya saya? Sebulan saya bayar. Belum 1 bulan, masih seminggu Pak Asep nagih. Boleh tidak? Boleh. Kalau saya punya uang, saya wajib bayar. Tadi utang. Utang piutang itu jatuh tempo Bu, tidak ada satu keharusan. Jatuh tempo 1 bulan, baru seminggu udah ditagih karena butuh. Apakah saya wajib bayar? Wajib ketika saya punya. Saya wajib bayar. Kalau nggak punya Pak Asep wajib sabar. Nunggu sampai saya punya. Iya memang gitu. Karena apa? Kembali lagi. Landasan atau dasar utang piutang adalah tolong menolong. Jangan sampai orang yang menolong malah kena pentung. Dia nolong tapi kesakitan sendiri. Benar. Jangan sampai seperti itu. Udah nolong saya punya uang nggak bayar-bayar, ya berarti kita mentung orang yang nolong. Jangan. Gitu. Makanya kita ubah orang yang punya uang
Indonesia? Enggak. Enggak. Kalau pegadaian syariah itu tetap aja ada. Saya pernah mengangkat teman saya yang izin 30 juta, 3 tahun dapat gajinya 33. Itu di pegadaian syariah. Saya cuma pengen tahu aja. Ternyata ada selisih itu 30 dan 33 tahun. Itu padahal namanya pegadaian syariah. Kita harus cari tahu dulu Bu, kenapa ada selisih. Selisihnya atas nama apa? Cari tahu dulu. Karena dicicil. Biasanya bangsa itu kalau nggak ada selisihnya kan dari selisih kamu itu kan berarti yang benar kayak pegawai mungkin gitu. Kan ada sangat setiap 10 hari. Itu gimana? Ya, boleh ya. Allahu alam, kita harus cari tahu dulu kenapa mereka ngambil selisih. Itu. Kalau itu akadnya nanti muqarabah atau mudharabah namanya. Mudharabah itu uang kita yang ada di bank itu digunakan, dikelola oleh mereka. Dapat keuntungan, kita yang nyimpan uang di bank pun dapat keuntungan sesuai dengan kadar kita investnya berapa gitu. Nah ini harus diakad juga Bu, harus ada akad mudharabahnya bagi hasil. Kalau nggak ada akad tiba-tiba uang kita dipakai ya nggak boleh. Itu kalau bank syariah itu ada akadnya. Nah, rugi kita ikut rugi Pak, harus mau ikut rugi, jangan cuma ngambil untungnya saja, harus ikut rugi. Nah, wa in syurita mayadurul murtahin batular rahan, ketika disyaratkan dengan syarat yang merugikan orang yang menerima gadai, maka rohen atau akad gadai itu menjadi batal. Kalau dilanjut hukumnya haram, ya, tidak sah. Wa inna fa'al murtahin wa darrar rahin kasyarti manfaatihi lil murtahin batulah syarat wa kadar rahin. Ini yang kita bahas tadi. Ketika syaratnya itu merugikan orang yang berhutang, ya, merugikan orang yang berhutang dan manfaatnya semua diambil oleh orang yang menghutangi. Seperti saya berhutang 10 juta menggadaikan balong ke Pak Asep. Nah, syaratnya apa? Ini balong selama kamu belum melunasi hutang, maka saya pakai, gitu. Saya pelak, saya panen sendiri, saya buat pancingan sama Pak Asep. Nah ini berarti saya rugi lah, Pak Asep yang untung. Nah ini hukumnya haram. Batal akad gadainya, batal fasad atau batal syaratnya, batal akad gadainya. Bagaimana masih perumahan itu aturan gadai? Jadi suka barangnya Iya, tadi solusinya Bu, barang gadai sok dilihat, dicek, kita serahkan, ya, dilihat, dicek, saya bisa berhutang berapa dengan barang ini, udah ditaksir semuanya. Oh, kamu 5 juta bisa berhutang, sisihkan dulu si barang itu, jangan dulu diakad gadai, ya, sisihkan dulu mana uangnya. Kita terima uang, barulah barang kita serahkan lagi. Ini barangnya sebagai jaminan. Caranya seperti itu. Betul. Uangnya kita terima, baru barangnya. Walau syurita antah tufazawa itu marhunatan fal adhar fasadu asyarat. Ketika disyaratkan barang-barang yang lahir dari barang gadai itu menjadi barang gadaian, maka syaratnya menjadi rusak, tidak sah. Jadi seperti pertanyaan Ibu tadi, menggadaikan kerbau selama 1 tahun, kerbaunya beranak.
Anaknya milik siapa? Ya milik pemilik kerbau itu. Bukan milik berdua. Enggak. Nanti beda dengan penjual jual beli, Bu. Saya membeli kerbau dari Pak Asep, ya. Kemudian 1 minggu saya membeli tadi, setelah transaksi seminggu kerbaunya beranak 2, gitu. Nah, setelah 1 minggu beranak 2, saya melihat ternyata kerbau si induknya itu cacat. Ya, sehingga cacat itu mengurangi harga dan saya membatalkan jual beli. Boleh tidak? Boleh, karena ada cacat. Saya batalin, Pak Asep, ini kerbaunya ternyata cacat. Saya nggak jadi membeli. Balikin kerbau si induknya saja. Si anaknya milik siapa? Milik saya. Iya, kalau jual beli seperti itu. Karena ini disebut sebagai zaidah munfasilah. Sudah hamil, beda. Pas hamil. Iya. Jadi anak-anaknya yang lahir tadi itu milik saya. Kerbau itu saya balikin ke Pak Asep, uang kembali ke saya full, nggak boleh ada potongan. Jadi jual beli, namanya ziyadah munfasilah. Ada ziyadah mutasilah, tambahan yang dia itu gabung, nyambung. Contohnya, saya beli kerbau urus kerempeng dari Pak Asep. Saya beli 60 juta. Kemudian seminggu 1 bulan saya kompor pakai ampas tahu, ya. Akhirnya gendut ya jadinya, gemuk banget. Saya menemukan cacat pada kerbau itu. Saya nggak suka, balikin aja karena cacat. Saya balikin ke Pak Asep. Apakah dikurusin lagi? Enggak. Nah, terus yang untung siapa? Pak Asep. Uang kembali ke saya full. Ada waktunya nggak? Iya. Enggak ada. Terus itu yang jual. Boleh kita membeli kambing kemudian diurus oleh yang jual, boleh. Akadnya 2. Akad jual beli yang pertama. Yang kedua, akad sewa jasa. Yang ngurus, yang menjual tadi nanti ada sewa jasa. Terus sewa jasa itu nanti kita bayar pakai apa? Sesuai kesepakatan. Kalau beranak 2, saya 1, kamu 1. Berarti sewa jasanya dengan anak kambing. Gitu. Terkait dengan pemanfaatan pegadaian ya. Tadi tidak boleh, yang saya lihat itu tidak boleh ketika disyaratkan oleh pegadaian. Kalau misalkan dalam akad itu tidak ada syarat, tapi misalkan setelah bersifat yang menggadaikan barang yang sudah menerima uang dan tidak diserahkan beberapa saat kemudian, beberapa hari kemudian, yang menggadaikan ini datang kepada yang dan menggadai sebagai tanda terima kasih atau sebagai hadiah saya boleh misalkan barang ini. Itu nanti pembahasannya berbeda, Ustaz. Jadi menggunakan barang gadaian dari penerima gadai atau dari penggadai. Oke? Kalau menggunakan barang gadaian oleh penggadai, yakni pemilik barang itu, maka sah-sah saja. Syaratnya asalkan menggunakannya tidak sampai rusak, menggunakannya tidak sampai menghilangkan kepemilikan. Nggak boleh dihibahkan, nggak boleh dijual. Kemudian kalau yang menggunakan itu adalah penerima gadai, maka ada tiga syarat, ada 3 keadaan atau gambaran. Yang pertama disyaratkan di dalam akad. Ini saya menggadaikan motor Karisma ke Pak Asep, tapi dengan syarat selama ini ini utang belum terbayar, maka motor dipakai oleh Pak Asep. Enggak boleh, disyaratkan dalam akad. Itu enggak boleh.
sama seperti sawah, balong, itu kan semua disyaratkan, maka tidak boleh. Gambaran kedua, tidak disyaratkan, ya, tidak disyaratkan di dalam akad, tetapi penggunaannya itu adalah tujuan awal menggadaikan adalah agar bisa menggunakan barang gadaian, tapi nggak disyaratkan. Tujuan awal dia itu nerima gadai agar bisa menggunakan barang gadaian. Ini pun tidak boleh, hukumnya haram. Yang ketiga yang boleh, seperti gambaran antum, akad utang piutang udah selesai, akad gadai pun sudah finish. Setelah itu beberapa hari kemudian datang Pak Asep ke saya, "Tat, motor yang di rumah saya pinjem bentar ya, ada keperluan," gitu. Boleh, asal diizinkan. Itu boleh, tapi ingat ya, menggadaikan itu tujuan awalnya tidak supaya bisa menggunakan barang gadaian, itu harus dihilangkan. Betul, jangan ada niatan menggunakan barang gadaian, ya. Ini gambaran antum, berarti yang ketiga itu yang sah disebutkan di dalam kitab Al-Fiqih Al-Manhaji. Nah, sama seperti utang piutang. Ibu utang ke tetangga, saking senengnya, tanda terima kasih udah dibantu, utangnya 1 juta, ngebayarnya 1,5 juta. Boleh nggak? Boleh. Kan tidak disyaratkan di dalam akad nanti bayar 1,5 juta, nggak ada itu, cuma rasa terima kasih saja. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Dulu Rasul di saat berhutang, hutangnya bakroh. Bakroh itu unta muda, ya, utang unta muda. Kemudian datang unta zakat, Rasul dapat unta zakat, mau bayar utang, tidak ada unta muda, adanya yang sudah dewasa. Maka Rasul udah bayarin, nggak apa-apa. Gitu. Seraya bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang membayar hutangnya itu paling baik, melebihi bayar, gitu. Maka diperbolehkan Ustaz dengan gambaran yang ketiga. Boleh, itu tadi gadai namanya. Namanya gadai, diperbolehkan. Saya khawatir Pak ya, sesuatu gitu ya, kalau misalkan si pembeli sudah siap, terus kedua dia belum keluar sudah haram, saya khawatir, apakah boleh jual beli tidak wajib kita melihat wajah salah satu dari mereka. Kita penjual, kita tidak ada keharusan melihat wajah pembeli. Cuma itu menjadi sebuah kesunahan. Bisa terjadi apa-apa, kita tahu orangnya yang mana, itu. Ijab kabul langsung aja. Nih, jual beli, tapi kita nih nggak melihat salah satu dari mereka nih, nggak apa-apa. Ijab kabul kan dari di balik dinding pun boleh, tidak harus salaman, tuh. Itu. Ada suara, kita tahu dia berijab, dia berkabul. Tapi itu menjadi sangat penting ketika terjadi apa-apa di kemudian hari. Yaitu kalau ibu jual beli nggak tahu siapa pembelinya gimana,
nanti kalau ada masalah ibu nggak tahu mana ya orangnya gitu. Iya, nggak masalah, tidak apa-apa, sah jual belinya. Cukup ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita akan lanjut lagi tentang gadai menggadai ini. Nah, silakan. Tadi dulu itu ya omnya sampai nasi dulu ya ada itu ya itu kami jangan hadir ketua yayasan hadir ada itu ada keperluan tapi kondisi dia dan disebutkan tidak ada perlu tiap bulan ke yayasan kasih tip aja kan orang ya Enggak apa-apa. Yang penting uang pinjem uang 10 juta kembali 10 juta. Rasa terima kasih kita lebihin 500.000 tidak masalah. Dua kali lipat. Iya. Boleh, boleh. Cukup ya, Bu Bapak. Kita akhiri dengan baca kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.